Caimin menjadi cawapres menambah elektabilitasnya Pak Anies itu sebanding nggak dengan elektabilitasnya Pak Anies yang turun karena ngambil Caimin. Ini harusnya dihitung juga. Kan juga ada klaster kiai-kiai yang memang tidak kepada pilihannya tidak ke Muhaimin, tapi pilihannya lebih general, liberal, dekat sama Pak Prabowo, dekat sama Mas Bu Ganjar. Khofifah, dekat sama Mas Ganjar, masih banyak lagi di situ. Dia harus memproduksi. Dia memproduksi pertemuan dengan kiai-kiai, padahal tahu kiainya itu sudah jelas pasti nggak akan ke situ. Kita paham di lapangan bahwa kiai itu mendukung calon yang lain. Anies Muhaimin itu tidak mudah mengambil ceruk NU karena situasinya tokoh yang diambil memang tokoh yang tidak akomodatif terhadap semua kepentingan masyarakat NU. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita di podcast politik lagi. Gue udah kedatangan seorang anggota dewan yang merupakan kader PAN dari Jawa Timur, dan PAN-nya kunut apa enggak nih? Hah? Kunut lah. Nanti ada ceritanya itu lucu. Bang Rizky Sadik, makasih Bang udah Makasih. mampir di Total Politik Bang. Dan ini pertanyaan fundamental orang sekarang, semuanya itu berebut wakil dari Jawa Timur. Bu Khofifah dimasuk-masukin Bang, terus Pak Mahfud. Pak Mahfud Jawa Timur apa? Ya Madura kan. Oh, Madura, Surabaya Timur ya. Surabaya Utara. Surabaya Utara. Terus Caimin, iya kan? Ya. Dan semuanya narasinya harus ada unsur Jawa Timurnya gitu. Apa ini Jawa Timur ini sebagai battlefield pertarungan di pemilu itu beneran real kayak gitu? Apa perlu orang Jawa Timur atau memang ini sejenis mitos aja Bang sebenarnya? Karena kita tahu bahwa nggak perlu Jawa Timur karena orang Jawa Timur juga udah punya preferensi siapa capresnya tanpa harus ada embel-embel dan nuansa identitas Jawa Timurnya. Seperti apa sih sebenarnya Bang? Iya, bersyukur dong saya jadi orang Jawa Timur. Sama suatu saat diperhitungkan juga. Iya pasti. Termasuk Total Politik memperhitungkan kan, ngundang juga. Jadi gini Mas Ari, Jawa Timur itu kan kalau pemilihnya kan memang banyak. Pemilihnya nomor 2 tertinggi di Indonesia. Yang menarik itu dia sangat heterogen itu. Jadi dia sangat cair, penduduknya itu begitu tidak mudah untuk diprediksi arah pilihan politiknya. Karena klasternya Jawa Timur sendiri ada 5 klaster mungkin lebih saya kira ya. Jadi di wilayah sampai dengan menuju perbatasan Banyuwangi, Blambangan itu kita kenal dengan nama Tapal Kuda, Pasuruan, ya. Probolinggo, Situbondo itu kan itu dengan karakteristiknya sendiri karena pinggir laut gitu kan. Itu agak banyak dulu zaman Belanda buru-buru perkebunan dari Madura ya. Ya dari gula, sama macam daerah situ lah. Makanya ada istilah Madura Jember itu dari situ tuh ya. Iya, gitu. Jadi sebetulnya banyak bahasanya bahasa Madura tapi dia punya karakter yang berbeda dengan kawan-kawan masyarakat yang ada di Madura Raya sendiri untuk melewati lautan. Nah kemudian ada di dataran Pantura, dia di wilayah utara dari mulai Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro itu sambung sampai Cepu sampai Jawa Tengah sana. Ini juga punya karakter yang sangat berbeda juga. Ada di tataran tengah-tengahnya Mataraman. Mataraman ini dan ini orientasi politiknya beda. Jadi saya bisa sampaikan dengan orientasi politiknya. Mataraman itu di daerah tengahnya itu dari mulai Ngawi, Madiun, Nganjuk, Mojokerto dan Jombang dan lain sebagainya. Nah hal-hal ini yang kemudian karena punya karakteristik dan kecenderungan berbeda pilihan-pilihan politiknya, jadi saya kira itu juga preferensinya kenapa harus ada orang Jawa Timur? Karena untuk menaklukkan itu semua yang berbagai macam beraneka macam itu harus orang yang paham tentang karakteristiknya wilayah Jawa Timur. Nggak bisa disamakan bahwa di situ mayoritas NU misalnya atau mayoritas Nahdien karena memang jumlah Nahdien terbesar ada di Jawa Timur. Terus pendekatan Nahdien saja nggak bisa juga karena beda gitu. Wali paling banyak ada di Jawa Timur juga dengan segala macam kriterianya. Dengan cara orang yang filsafat, orang yang budaya, orang yang menggunakan kanuragan. Jadi dari zaman dulu sekalipun itu beda-beda penanganan masyarakat Jawa Timur dalam melakukan pendekatan di tengah-tengah masyarakat. Itulah keunikannya Jawa Timur. Nah ini pembagiannya kan sangat diverse ya Bang Rizky ya. Dan ini
ketika orang memilih wakil Jawa Timur itu yang dituju itu segmentasi yang mana sih sebenarnya? Ya tergantung yang diambil mana. Kalau Misalnya Caimin deh. ya misalnya Caimin, saya yakin itu Pak Anies sedang mengambil ceruk NU. Sudah pasti karena dia adalah keluarga besar dari keturunan yang tumbuh dari pondok pesantren. Saya kira itu yang akan diambil itu. Tapi ada yang menurut saya ada yang kurang pas. Harusnya dihitung juga. Apakah penambahan faktor Caimin menjadi cawapres menambah elektabilitasnya Pak Anies itu sebanding nggak dengan elektabilitasnya Pak Anies yang turun karena ngambil Caimin. Ini harusnya dihitung juga. Emang ada turun? Bukannya orang ini merasa seneng nih karena ada perwakilan NU di apa ukurannya? panggung ini? Emangnya kan sekarang saya kalau bicara masalah ukuran NU tahun 2000 kan kalau di Jawa Timur itu Mas Ari, Jawa Timur itu dari pemilu ke pemilu penguasanya di Jawa Timur itu kalau nggak PDI, PKB. Bergantian itu. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 1. Kita cuma memperebutkan peringkat 3 ke bawah lah. Ya, runner up terbaik lah ya. Jadi siapa yang juara tuh pokoknya mereka berdua itu lah. Oke. Nah, tahun 2004, tahun di mana masih ada nuansa Gus Durian masih kompak, kemudian PKB juga masih seperti itu. Itu ada ketua umum PBNU nyalon sebagai wakil presidennya Ibu Mega. Oke. Ini ketua umum PBNU loh, berarti pimpinan tertingginya NU gitu bergabung dengan Mega PDIP. Marhen ya. Nah, di Jawa Timur cuma dapat 5 juta. Jadi 5 juta tuh kira-kira mungkin kalau zaman dulu 20-an juta, berarti lebih kurang sekitar 20-25% lah. Ya. Gitu. PKB hari ini, misalnya pemilu 2019, oke, dia punya basis besar di sana. Suaranya 4 jutaan dari total 30 juta pemilih yang ada, berarti lebih kurang sekitar 10-11%. Gitu. Kalau di converse ke seluruh Indonesia dengan 160-170 juta pemilih, ya penambahnya 2-3%. Iya, 2-3%. Nah, saya kira, itu kira-kira. Lalu kemudian wilayah NU yang tadinya mungkin punya apresiasi terhadap sosok Anies Baswedan, lalu kemudian karena misalnya Gus Durian misalnya, atau pondok-pondok pesantren yang lebih pro dengan kelompok Bu Hovifah misalnya. Ini ketua muslimat juga punya kelompok. Ternyata kemarin kan nggak didukung PKB, menang kan Bu Hovifah. Yang dukung kan Golkar, PAN sama Demokrat. Nasdem juga ya. Nasdem di dalam situ. Nah, jadi saya kira kan juga ada klaster kiai-kiai yang memang tidak kepada pilihannya tidak ke Muhaimin, tapi pilihannya lebih general, liberal, dekat sama Pak Prabowo, dekat sama Bu Hovifah, dekat sama Mas Ganjar, masih banyak lagi di situ. Nah itu dihitung nggak kira-kira sama timnya, atau itu emosional memasangkan itu pada saat itu? Jadi, oh iya, berarti memang Jawa Timurnya PKB itu kalau dikonversi nasional cuma 3% tadi ya? Maksimal 2-3% menurut saya. Ya itu kan kira-kira 4 jutaan kalau di Jawa Timur. Katakanlah paling besarnya di Jawa Timur gitu kan. Ya 4 juta kalau dibanding dengan 160 juta pemilih Pilpres itu nantinya, pemilih Pilpres kan berarti berapa tuh? Nggak sampai 3% kan? 2% lebih itu, nggak sampai 3%. Iya. Nah, penambahannya itu. Sementara saya mulai dengar di wilayah Madura misalnya, itu pada saat dulu Anies datang sendirian itu luar biasa antusiasmenya. Tapi hari ini karena ada faktor Caimin, penilaiannya berbeda lagi. Saya pribadi ya ini, kita nggak ada kacamata surveinya, nggak ada segala macam. Ini observasi lapangan. Observasi karena saya ketua PAN Jawa Timur seling keluyuran di sana. Kira-kira tanya-tanya seperti apa situasinya. Beberapa pondok-pondok pesantren yang cukup tua, saya kira juga masih menjaga jarak dengan faktor itu karena mereka ada hubungan emosional dengan Gus Dur, ada kan pondok-pondok yang ada di situ itu kan juga punya faktor, itu kan faktor itu. Faktor Gus Dur itu masih kuat sekali ya Bang, berarti ya di sana ya. Lah udah faktor Gus Dur terhadap Pak Amin yang implikasinya ke PAN aja masih kuat gitu kan. Kalau Pak Amin tidak buat partai baru, saya sebagai ketua PAN Jawa Timur susah juga masuk ke pondok-pondok pesantren itu. Itu ada pondok-pondok yang memang yang dia itu baru bersikapnya nanti ending. Yang kira-kira kalau bersikap seluruh santrinya itu alumni-alumninya sudah langsung ikut semua. Itu yang nggak bisa diterjemahkan. Dan santrinya nggak hanya di Jawa Timur. Nggak hanya di Jawa Timur gitu. Iya betul. Nah
Berarti resistensi terhadap Caimin tuh di Jawa Timur juga Lumayan kok besar. nggak kecil ya. Nggak kecil. Iya, Ya kalau dia kecil kan harusnya jadi pemenang pemilu itu dan suaranya harusnya dominan dong. So, NU di Jawa Timur itu kan lebih dari 70% mungkin menurut saya, betul. antara 60-70%. Iya, marhennya pun NU di sana kan. Iya. Marhennya pun NU, PAN-nya aja NU. Nah, gitu dia. Jadi di sana sudah itu cuma masalah aktualisasi aktivitas saja. Kalau dia bermarhen, dia bermuhammadiyah, aslinya dia turun temurun. Ya ada jokesnya gini Bang, sesungguhnya semua orang terlahir NU. Orang tuanya lah yang membuat dia Muhammadiyah. Dan matinya NU lagi. Matinya NU lagi. Nah, ini kita kembali ke Mas Anies dan Caimin gitu ya. Bang Rizky sebagai ketua PAN dan orang yang keluyuran di Jawa Timur lah gitu. Dan kalau kita lihat fakta dari pemilu-pemilu sebelumnya gitu ya, Pak Jokowi menang di Jawa Timur tanpa ada orang Jawa Timurnya juga gitu. Terus Pak SBY dulu, betul. Orang Makassar malah wakilnya dan menang kan. Pak Dekarwo gitu misalnya kan, yang menjadi aktor penting di Jawa Timur tuh. Nah, yang kekuatan-kekuatan masa lalu ini gimana sekarang Bang, kalau Bang Rizky lihat? Misalnya ada orang bilang Bukoviva menang salah satunya karena memang punya basis muslimat dan juga mendapat support dari Pak Dekarwo gitu misalnya. Ceritanya kan kayak begitu. Nah gimana menurut Bang? Ya karena tadi saya bilang ada klaster-klaster karakteristik masyarakat yang beragam. Ada 5-6 wilayah dengan klasifikasi perbedaan itu. Kalau menurut saya justru bukan tentang faktor siapa calonnya. Ya oke, itu faktor karena persoalan nasional kan. Tapi justru siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pendekatan dan kemudian memberikan rasionalitas di wilayah yang berbeda-beda ini tadi. Nah, kenapa Bu Hovifah bisa sukses ya? Karena kan muslimat kan terdistribusi di semua tempat. Jadi orang-orang itu, dan kita kenal lah namanya mak-mak ini kan, ibu-ibu ini kan begitu masif kalau seandainya bicara tentang sosialisasi dan mensukseskan orang. Nah, jadi tadi sudah sempat disinggung sama Mas Ari, Bu SBY, ya karena faktor SBY dan mungkin timnya di dalam situ yang kemudian bisa menyesuaikan. Dulu Pak SBY, Pak Dekarwo ya ininya. Pak Dekarwo operatornya satunya. Jawa Timurnya kan salah satunya. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya ya Pak Anies itu punya modal, banyak diterima di kalangan Islam kanan yang ada di wilayah Jawa Timur, pondok-pondok pesantren. Nah, itu yang saya bilang, bukan berarti dengan Caimin lalu kemudian tidak ada manfaatnya, ada. Dan ini kan namanya politisi, ketua umum partai, keputusan PKB, tentu dia menjadikan modal elektoralnya di Jawa Timur sebagai sarana untuk kemudian bernegosiasi dan sebagainya. Tapi saya tidak tahu kok, feeling saya antara yang disumbang lebih kurang 2-3% dengan penurunan karena mengambil Caimin kok kayaknya ya paling bagus impas menurut saya itu. Iya. Bagus. Syukur-syukur nggak tekor gitu. Iya, ya, tapi artinya mengambil Caimin tuh artinya berseberangan dengan kelompok Gus Dur dong berarti. Menurut saya ya. Oke. Dan itu sudah disampaikan lah sama beberapa anaknya, sudah menyampaikan. Oh, pantesan beberapa kesempatan terakhir Caimin klarifikasi lagi soal kudeta dia dan Gus Dur ya berarti. Itu kan salah satu sarana yang tadi saya juga sempat berpikir. Jadi ada energi lain yang harus dikeluarkan oleh Mas Anies dan Caimin ini, Gus Imin ini, untuk menetralisir potensi damage yang dihasilkan dengan pasangan ini muncul. Itu harus ada terus. Dia harus memproduksi. Dia memproduksi pertemuan dengan kiai-kiai, padahal tahu kiainya itu sudah jelas pasti nggak akan ke situ. Kita paham di lapangan bahwa kiai itu mendukung calon yang lain. Tapi pada acara-acara silaturahmi yang sebelum deklarasi itu kan datang diundang, namanya kiai diundang datang lah. Nah, kemudian seakan-akan itu kemudian diproduk sebagai sebuah deklarasi mendukung pasangan Amin misalnya seperti itu. Hal-hal seperti itu kan ya itulah yang saya bilang, itu energi yang terpaksa harus dilakukan oleh pasangan Amin dengan deklarasi kedua belah pihak ini. Apakah ada tim yang menghitung atau karena kalau saya pikir mungkin nggak sempat dihitung karena sangat 1-2 hari doang itu sudah diputuskan langsung perkawinannya begitu cepat. Kalau kata Dipre one night stand. Cinta satu malam. Cinta satu malam langsung terjadi. Nah, tapi kan itu simbolik banget ya, Bang.
maksudnya gini, sebagai ketua partai di Jawa Timur, Bang, gimana sih Bang Rizky lihat deklarasinya itu di Surabaya gitu? Ini kan simbolik banget bahwa ini adalah battleground kita nih, gitu, di Jawa Timur nih, gitu. Itu kacamata Mas saya. Kalau kacamata saya sebagai ketua PAN, kenapa kemudian deklarasinya di Jawa Timur? Tanpa ada upaya untuk memperlihatkan bahwa deklarasi Jawa Timur itu begitu wah misalnya. Iya. Kan tapi itu kan sederhana sekali. Ya Yamato. Nah, Hotel Yamato. jadi menurut saya justru karena ada keraguan untuk kemudian memenangkan Jawa Timur. Maka diadakan di situ sebagai sebuah saya orang Jawa Timur, ayolah dukunglah saya. Saya orang NU, saya kelahiran Jawa Timur, besar di Jawa Timur, bla bla segala macam. Dan kalau menurut saya tadinya saya berpikir itu akan dilaksanakan kan informasi yang saya terima akan dilaksanakan di Lumajang, di Sidoarjo. Ini akan ada pengerahan orang yang kira-kira minimal ada antusias orang untuk ingin tahu lah kira-kira seperti itu kan. Tapi ternyata kan cuman, waduh, kita yang nunggu-nunggu aja. Saya sampai berangkat ke Surabaya khusus itu untuk mau melihat itu. Untuk memantau itu. Tapi ternyata terus kok sepi. Saya ke kantor CPW aja lah. Oh, berarti waktu itu Bang Rizky di Surabaya untuk melihat apa yang terjadi. Karena saya dengar informasi acaranya mau Surabaya dan beberapa tokoh-tokoh partai umat yang datang juga tuh saya undang. Daripada dari situ ngopi aja di kantor PAN kita. Kelas nih orang. Dia itu bikin partai kan biar nggak ngopi di PAN lagi. Ya nggak apa-apa kan berteman kan berteman nggak apa-apa kan. Kalau besar kan bagus, PAN didirikan Amin Rais besar gitu kan, UPAN didirikan Amin Rais besar juga kan, nyontoh Golkar juga banyak partai besar semua. Nah, Bang, terus apakah dengan Caimin menjadi bacawa pres ini itu ada gairah tersendiri di mesin politik? Ya pasti. Kalau soal itu tuh artinya ini kan sudah garis tangan, ini sudah terjadi ya. Kita tetap sebagai sahabat dalam berpolitik ya mengucapkan selamat. Ini kan kalkulasi personal saya aja di dalam menyikapin itu. Tapi di lapangan tentu ya PKB tentu mesinnya bergerak. Itu kan beberapa pondok-pondok pesantren mungkin yang secara emosional ada hubungan atau mungkin masih malu-malu ya mungkin juga bisa dikait. Jadi saya kira cuman ya itu berdasarkan data yang saya sering kita diskusikan di PAN Jawa Timur itu ya tidak mudah untuk mengambil mayoritas pemilih NU yang ada di Jawa Timur hanya sekedar karena Caimin ini kemudian jadi wakilnya Anies, karena bukannya pertama kali tokoh Jawa Timur jadi cawapres itu. Siapa yang bilang kalau di TikTok, di segala macam, di medsos itu ini saatnya NU punya ini? Ya sudah banyak. Salahuddin Wahid pernah jadi calon wakil presiden gitu kan. Yai Hasyim Muzadi pernah jadi calon wakil presiden. Saya kira banyak itu sudah dilakukan dan bahkan Pak SBY jadi presiden. Pak SBY kan bukan, SBY Pacitan ya, Jawa Timur, jadi presiden. Ya, jadi saya kira itu tetap porsi yang didapatkan kalau nggak betul-betul tepat untuk bisa mengurus berbagai klaster yang saya katakan tadi di Jawa Timur itu. Nah, ini pengalaman politik nih. Kita bicara wisdom ya. Kalau kita belajar dari beberapa pemilu sebelumnya, apa sih yang membuat seorang kandidat itu bisa mengurus berbagai macam segmen itu, bisa meyakinkan berbagai macam kekuatan politik yang ada di situ, yang membuat baik itu yang sarungan maupun yang abangan gitu ya bisa memberikan kepercayaan kepada tokoh-tokoh. Misalnya let's say dulu Pak SBY menang 2 kali ya di Jawa Timur, terus Pak Jokowi juga menang 2 kali di Jawa Timur. Kalau kita belajar dari 2 presiden ini, apa kekuatan utamanya, Bang? Ya, yang jelas figurnya harus figur yang tidak dominan pada salah satu klaster, itu pasti. Tapi menurut saya kalau presiden bicara pilpres kan bukan mereka yang turun kan. Yang penting itu kan yang turun di lapangan, yang bertemu dengan masyarakat, memberikan penjelasan, operator-operator di lapangan sebagai
orang yang memberikan penjelasan bahwa figur ini. Tapi kan kalau figur kan tampilan yang dilihat. Ya. Apakah dia itu pantas kalau pada saat menggunakan sarung, dia itu pantas pada saat menggunakan baju reog, dia itu pantas pada saat itu kan dilihat, kepantasan terkesan memaksa atau enggak. Nah itu hal-hal seperti itu menurut saya dia pantas nggak kemudian menjadi olahragawan kalau anak muda milenial dan lain sebagainya. Ini bawaan-bawaan pribadi itu kan kelihatan. Nah sementara kalau bicara tentang dua, ini kok jadi menganalisa khusus masalah pasangan Anies sama Enggak harus yang dua presiden sebelumnya, dua presiden sebelumnya ya. Iya. Nah, kalau bicara tentang masalah itu kan kecenderungan walaupun dicintai, kemarin kalau dilawan antara Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, ini disandingkan. Ya, belajar dari masa lalu ya ini. Kan? Kalau ini kan kelihatan banget ini rakyat yang bisa, kan pada saat itu juga kita melihatnya Pak Jokowi kan betul-betul representasi masyarakat yang didandanin untuk jadi apapun bisa gitu. Jokowi adalah kita ini kan. Iya, jadilah kita. Sementara kan Prabowo sudah identik, nggak bisa dari mulai bawaan orot ya sudah seperti itu. Udah elit ya. Nah, sudah dia itu sudah tentara lah kira-kira. Caranya dia menyampaikan pendapat, visi misi pun nggak biasa juga teriak-teriak juga, biasa merintah komando sebagai panglima. Tapi itu pun dia punya kedekatan dengan pondok-pondok pesantren yang ada di sana. Dan menurut saya perolehan suaranya kalau bicara tentang masalah apple to apple hari ini antara Anies yang sekarang membawa tokoh Jawa Timur dengan Pak Prabowo yang belum tahu membawa siapa, menurut saya modalnya Pak Prabowo kemarin yang tidak membawa, Pak Prabowo bukan orang Jawa Timur gitu kan, Pak Sandi bukan orang Jawa Timur, atau Pak Hatta dulu juga bukan orang Jawa Timur, perolehannya 30-an persen, hampir 40% di Jawa itu cukup bagus menurut saya gitu. Baseline-nya segitu ya? Iya, kira-kira ya sesuai dengan sekarang hasil survei yang ada ini kan, itu kan apalagi kalau kemudian nanti pada perjalanannya punya calon wakil presiden yang bisa meng-engine 5 klaster yang saya sampaikan tadi itu. Nah, calon wakil presiden. Nah, kalau kita belajar di 2019 apa? Ya kekuatan Pak Prabowo. Kekuatan karena beliaunya sendiri. Jadi memang beliaunya sendiri secara personal sudah punya kedekatan emosional dengan beberapa tokoh-tokoh pondok pesantren, dan itu tidak ada kepentingannya sebagai calon presiden sebelum proses ini. Jadi pada saat beliau masih muda, masih menjabat, menurut keterangan beberapa pondok-pondok pesantren yang saya datangin yang kecenderungannya kepada Pak Prabowo tuh saya cek, saya lihat dia hubungannya jauh sebelum Pak Prabowo mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden bersama Ibu Mega maupun calon presiden di periode 2014 maupun 2019. Udah hubungan itu. Kalau Pak SBY? Ya, karena memang orang Jawa Timur juga orang Jawa Timur. Ya, dia pembawaannya juga ya mungkin juga turunannya juga kan Sarwo Edi segala macam itu kan menantunya mertuanya. Mungkin juga ada pengaruh lah itu sebagai penggerak. Dan juga operatornya ya. Ya kalau menurut saya lebih condong bicara tentang masalah operator. Orang yang jalan di lapangan itu, ya mudah-mudahan Pak Prabowo mengambil calon wakil presiden yang bisa meng-engine itu, yang bisa kalaupun tidak bisa meng-engine minimal punya kemampuan untuk menciptakan engine-engine. Nah, kita seperti itu. Nih Bang, saya lihat handphone nih mau mengutip sebuah survei. Ini khusus Jawa Timur dari PRC ini. Ya, dia memperlihatkan elektabilitas Anies meningkat signifikan di September menjadi 18,3% dibandingkan di April cuma 14% sebelumnya. Naik sekitar 4% gitu. Nah, yang kedua, elektabilitas Prabowo merosot drastis dari 40,5% menjadi 32,3%. Penurunannya sama terjadi pada Ganjar dari 40,8% menjadi 40,4%. Jadi Ganjar dan Prabowo mengalami penurunan, sementara setelah deklarasi ini di Jawa Timur Anies malah naik gitu. Hasil surveinya sekitar 8% ya tadi ya. 4% ya. Jangan, nggak mungkin 8%, nggak mungkin melebihi 5% kalau mau dicek pada akhirnya menurut saya tidak akan pernah. Juga ya. Rasionalnya hitungan apa tadi berapa? 3%, 3%. Iya, ini naiknya 4% ya. Jadi rasionalnya seperti itu karena apa? Kenapa ini melebihi 3%? Ya karena yang dua calon belum punya wakil. Ya wajar lah. Ada orang yang masih ragu-ragu mungkin memilih di sini. Tapi menurut saya rasionalnya penambahan
maksimal 3% menurut saya rasionalnya lah kalau dengan semua Apa yang bisa membuat orang tuh meloncat di Jawa Timur, ada nggak Bang? meloncat ya tokohnya tepat. Ya bukan apa-apa ya, tokohnya tepat itu memang yang sudah teruji. Kan sekarang tokoh yang muncul di publik ini kan belum ada yang teruji. Ya saya harus sampaikan, satu-satunya tokoh yang teruji ya saat ini ya Bu Hovifah. Kalau memang mau mengambil itu mungkin akan loncat. Oh, Gitu. Mungkin artinya beliau punya mesin gitu ya. Kalau misalnya cawapresnya itu, tapi kan kita dengar dulu kan juga Pak Anies juga mengambil cawapresnya Bu Hovifah. Iya. Tapi ya Bu Hovifahnya juga tidak berkenan, ya mungkin juga belum tentu mau dengan Pak Prabowo. Kalau bicara tentang Pak Mahfud hari ini, ya beliau belum pernah berkontestasi di sana. Nggak ada alat ukur. Bu Hovifah bukan hanya menang, tapi juga sering. Sering nggak? Mirip Pak Prabowo juga. Pada akhirnya menang untuk yang ketiga kalinya kan gitu kan, mencalonkan yang ketiga kalinya kemudian menang. Jadi saya kira ya harus tepat. Jadi kalau pilihannya itu bukan orang yang sudah pernah kontes dan memenangkan kontes itu sehingga tahu bagaimana mentreatment atau masyarakat mengenal Jawa Timur itu menjadi magnet untuk menarik, ya harus orang yang bisa mengenjin. Karena mengenjin itu tidak bisa misalnya memilih ketua tim pemenangan, misalnya ini memilih ketua tim pemenangan satu orang yang tidak tahu tentang 5 klaster itu. Ya dia harus cari 5 orang ini, koordinator bidang di sebelah sana, koordinator bidang klaster ini. Kalau nggak mampu, tapi kalau ada orang yang mampu memimpin itu dan kemudian tahu tentang bagaimana merubah diri menjadi hari ini bisa menjadi orang pondok pesantren, hari ini bisa menjadi orang abangan, hari ini bisa menjadi orang nelayan, hari ini bisa menjadi orang reokan itu ya saya kira menarik itu. Nah, kita bicara khusus Pak Prabowo nih, Bang. Iya kan? Kan angka surveinya gede juga ternyata di Jawa Timur kan. 40-an% gitu. Ada yang mengatakan gini, karena itu juga efek dari setahun terakhir Caimin ikut kampanye nganterin Pak Prabowo keliling di Jawa Timur katanya. Benar nggak kayak gitu? Ya kan tadi saya udah bilang dia punya modal dari 2 kali pilpres sebelumnya. Yang itu tidak ada PKB. Iya betul. Di dalam 2 kali pilpres tidak ada PKB, itu sudah modalnya sudah 35-an ke atas gitu loh hasilnya. Pada saat itu kan head to head kan, 2 kali pilpres itu head to head. Oh yang pertama enggak ya? Yang 2014 itu head to head. Head to head juga kan? Iya, sama Pak Jokowi juga. 2 periode itu head to head kan. Iya. Nah, dalam kondisi head to head dia itu bisa mendapatkan seperti itu. Jadi saya kira itu adalah modal dasar yang saya kira tetap terjaga sama Pak Prabowo. Apa yang membuat itu tetap terjaga hari ini menurut Bang Rizky? Ya figurnya dan kemudian kemampuan beliau untuk menjaga merawat silaturahminya cukup kencang di Jawa Timur. Ini aja sering datang memang ke sana. Teman-teman sering datang dan teman-teman Gerindra itu memang muncul dari dalam pondok-pondok pesantren calon-calonnya itu. Kerabat pondok pesantren yang dicalonkan melalui Gerindra. Jadi itu memang terawat lah menurut saya. Ya hampir sama dengan PKB juga seperti itu kan, dan sekarang dilakukan oleh PAN lah kira-kira seperti itu kan. Jadi PAN juga gitu ya. Ya jadi sekarang kita karena kalau cuman pondok pesantren itu dimintain bantuan ya nggak bisa, harus muncul dari kalangan mereka sendiri untuk kemudian menyalon. Nah, ada pengalaman nggak Bang Rizky keliling sama Pak Prabowo dulu di Jawa Timur? Gimana sih? Apa kekuatannya, sentuhan seperti apa sih membuat orang bisa? Itu kan hebat loh itu Bang. Masih terjaga suaranya kayak gitu dengan perubahan sikap politik dari anti pemerintah berseberangan dengan Pak Jokowi jadi menterinya Pak Jokowi. Ini kan ya jadi gini, belum tentu orang bisa terima itu semua. Cuman orang itu kan punya berbagai macam orientasi kan ya. Ada orang yang memang berorientasi kepada kegagahan, figuritasnya beliau, cara kepemimpinan yang memang tegas. Ya mungkin itu terawat itu. Tapi di balik itu secara personal memang sebetulnya Pak Prabowo itu orang yang lembut, orang yang humble pada saat tidak di forum-forum formal. Pada saat berkunjung, duduk di suatu tempat yang memang waktunya istirahat, berkumpul dengan orang itu sangat menyenangkan. Orangnya sangat menyenangkan di momen-momen seperti itu. Tapi kalau di momen-momen yang serius kan kita memang tahu beliau sangat serius. Jadi saya kira
mungkin itu dipotret sama masyarakat. Ya mungkin pada saat dia berkunjung ke pondok, pada saat dia berkunjung di warung-warung yang istirahat, itu mungkin dipotret sama masyarakat dan ya ada orang yang seneng. Dan sekarang ini ya namanya politik itu kan mengkapitalisasi kecenderungan orang untuk kagum kan, termasuk kekaguman karena dia kasihan sama Pak Prabowo karena sudah 3 kali nyalon tuh ya nggak apa-apa juga kan, anak-anak muda banyak gitu loh, kasihan kasih kesempatan ini, ya nggak apa-apa, politik kan yang penting suara, one man one vote buat saya. Emang banyak yang kasihan juga. Ya beberapa yang saya abang ketemu lah. Yang saya keluyuran itu itu kenapa pilihannya? Kok Pak Prabowo ya kita kasih kesempatan untuk membuktikan lah sudah 3 kali mencalonkan, itu ada juga. Kasihan, ya boleh kan. Ya, orang 3 kali gagal nyalek aja nggak mau nyalek lagi. Ini kan luar biasa. Walaupun kita tahu idealismenya kan seperti yang disampaikan di acaranya Mata Najwa kan sangat luar biasa juga kan beliau sampaikan. Ini pertanyaan kenapa kok mau nyalon terus itu yang ngasih pertanyaan yang salah. Jadi sebagai seorang prajurit kan, prajurit itu ya sampai mati ya dia pokoknya harus tetap menggapai peluang-peluang seperti itu. Nah, Bang, kalau kita lihat Bang, ini lagi-lagi nih soal kita bicara battlefield Jawa Timur ini ya. Kalau dengan sekarang itu PAN kan ngusulin Erick Thohir gitu. Ini kalau Erick Thohir gimana peluangnya Bang? Kalau Abang bilang tadi kan kalau Bukoviva kan lebih paten kan karena sering bertarung gitu. Nah kalau Pak Erick gimana sama para Prabowo nih? Ya Erick itu kan kalau bicara tentang Jawa Timur, saya kembalikan lagi, Jawa Timur dianggap sebagai kantong NU. Oke. Pak Erick sekarang anggota kehormatan di Banser. Oke. Orang kemudian mengatakan naturalisasi. Iya. Nah, NU naturalisasi. Ya, padahal orang itu lupa. Itu kan sebetulnya kalau pada saat ngomong itu ada saya tanyain balik. Orang kalau melakukan naturalisasi karena apa? Kenapa orang tuh kok dinaturalisasi masuk ke satu organisasi atau satu kelompok? Karena apa? Karena diperlukan. Karena punya kelebihan, karena diperlukan, dan dia bisa deliver terhadap urusan-urusan yang memang diperlukan untuk membenahi organisasi kayak atau mungkin apa. Ya kita naturalisasi pemain asing untuk sepak bola kan itu juga untuk mengangkat, untuk transfer knowledge, untuk macam-macam kan. Artinya ini orang punya kapasitas, kualitas dinaturalisasi masuk ke NU. Yang pertama kali dia lakukan, kapasitas yang ditunjukkan adalah menjadi ketua panitia 1 abad NU dan sangat sukses, saya kira sangat sukses di Sidoarjo di Jawa Timur pula gitu kan. Nah, dan itu disambut juga sama PAN gitu kan, mengadakan acara 1 abad seminar 1 abad NU juga 1 minggu 1 bulan setelahnya. Yang pada saat itu kemudian Gus Yahya menyampaikan kan tidak haram pilih PAN gitu marga NU. Jadi saya kira itu dulu haram dong berarti. Maksudnya dulu sempat banyak yang berpikir haram dong. Iya dong. Apa sebabnya Bang? Maksudnya gini, kan NU dan Muhammadiyah ini kan berkah bagi Indonesia lah. Iya. Dua-duanya mainstream Islam gitu. Iya buat di ruangan podcast, tapi kalau di masyarakat di pedesaan tuh waduh. Anak orang tuh masih untung. Itu kalau dia mengatakan terakhir misalnya mau menikahkan anaknya misalnya ini, menikahkan anaknya di situ, itu pada posisi tertentu pokoknya kamu tidak boleh menikah sama selain orang Islam. Paling tidak sejelek-jeleknya dari Muhammadiyah gitu. Bayangin. Jadi 1 tingkat di atasnya Kristen gitu. Itu di lapangan kayak gitu itu. Jadi itu masih real real gitu Bang. Real. Makanya PAN Jawa Timur kemarin untuk pertama dari sejarah berdirinya PAN ini dari tahun 98 sampai tahun 2023 bulan Ramadan kemarin, pertama kalinya keluarga besar pengurus wilayah NU Jawa Timur berkunjung ke kantor PAN Jawa Timur. Malam 25 Ramadan, kita sholat tarawih berjamaah 23 rakaat pakai kunut yang mimpin ketua PWNU Jawa Timur. Operatornya siapa tuh? Hah? Ketua PAN Jawa Timur. Iya. Ini lagi ngomong kayak gini cerita, mana mungkin bisa menceritakan sedramatis itu kalau kita kalian sekuil kan kita nggak tahu. Ya nggak mungkin, yang lainnya bingung juga gimana kiai-kiai itu bisa datang.
Ya. Terus itu pertama kali Bang dalam sejarah. Pertama kali dalam sejarahnya, nggak pernah sama sekali orang-orang NU itu Masuk kantor PAN. masuk kantor PAN. Dan ini mimpin terawih lagi. 23 rakaat. 23 rakaat pakai kunut. Jadi yang terakhirnya itu kalau di Muhammadiyah kan ini witirnya kan langsung 3 gitu kan. Iya. Ini kan 2 terus kemudian 1. Oh, itu. 2-1 ya. Ya bisa aja tuh aman-aman aja. Terus kemudian kita melakukan kajian. Saya kira itu menunjukkan bahwa dan di situ menyampaikan PKB, PAN, P3. Nah kalau PKS nggak disebut masalah waktu itu sama ketua. Nggak disebut situ. Kalau misalnya bisa bersatu, kursinya banyak di parlemen kan bisa untuk kepentingan masyarakat Islam lah kalau dia bahasanya kan tentang itu. PKS kenapa nggak disebut Bang? Hah? Kenapa? Kenapa nggak disebut PKS? Saya nggak tahu. Itu sementara itu sekarang ya mereka bersatu. Ya ini kan politik itu kan gitu kan lucu-lucuan aja. Ya. Kenapa? Betul nggak disebut loh. Awalnya kira-kira pemilu 2019 di dapil saya kan ini ketua PWNU Jawa Timur tuh orang Blitar dapil saya. Itu mengeluarkan di situ pokoknya warga NU yang ikut HTI, yang ikut PKS, yang ikut PAN, disebut itu. PAN disebut ya? Iya, tahun 2019 sebelum pemilu 2019 ini batal baiatnya sebagai warga NU. Sebut ya terus kemudian tanggal 2021 saya ditunjuk jadi ketua PAN kan. Kita datengin rumahnya. Pakai sarung, kita datengin berubah. PAN sudah masuk enggak ada lagi. Udah masuk ya, list. masih ada PKS masih ada. Nah, sekarang mungkin koalisi sama ini mungkin beda lagi kan. Koalisi sama PKB Caimin nggak tahu lagi karena dia pendukungnya Caimin, ketua PWNU Jawa Timur. Oh gitu. Dan itu langsung dibekukan sama Gus Yahya seluruh Jawa Timur pengurusnya. Karena nggak boleh berpolitik. Oh, karena udah declare dukung ikut kampanye kemana ngomong-ngomong di majelis-majelis taklimnya lah. Oh, ketahuan sama Gus Yahya. Jadi PCNU se-Jawa Timur sekarang dibekukan. PLT. Jadi saya itu kalau lagi roadshow keliling-keliling itu kan selain ketemu sama pengurus daerah Muhammadiyah, ketemu juga sama pengurus cabang NU. Tapi di sholat tarawih di PAN boleh? Loh kan ini sebelum pilpres, setelah deklarasi ini loh, panas ini kan. Oh, setelah deklarasi mulai panas. Kalau dulu memang sewajarnya NU datang ke kantor partai ya biasa biar kan, menjaga jarak ya. Biar didoain kantornya biar benar benar partainya kan. Mengajarkan tentang arti penting Fatihah gitu kan. Terus dibekuin sekarang. Jadi kemarin itu semenjak deklarasi, kemarin kan kita ini 3 bulan terakhir kunjungan. Saya 38 kabupaten kota kan saya kunjungin satu persatu. Jadi selain berkunjung itu kita ke pengurus daerah Muhammadiyah, ke pengurus cabang NU, ke MUI, seluruh di kabupaten kota kita datangin. Dan itu berjalan lancar. Begitu deklarasi kita yang di Surabaya. Deklarasi Surabaya kan baru kemarin kira-kira 2 minggu yang lalu nih saya mulai lagi roadshow lagi untuk sisa-sisa kabupaten kota. Itu NU-nya nggak mau terima karena masih rame. Untuk sementara belum bisa menerima kunjungan dari PAN. Padahal yang daerah-daerah lain sudah menerima semua. Oh. Karena mereka lagi dibekukan tadi, belum bisa menerima. Gara-gara terlalu bersemangat ini. Bersemangat. Tapi memang kelihatan terpecah. Itu yang saya bilang tadi itu. Jadi ada memang yang wilayah bahkan yang di Jombang sekalipun itu juga sangat parah karena kan Gus Muhaimin dari Jombang, Gus Dur dari Jombang. Oh iya ya. Terus Gus Ipul yang sekjen dari Jombang. Dan ini orang nggak akur-akur amat. Nggak akur amat. Bayangin aja itu buat kepengurusan di PCNU Jombang. Waduh. Ampun gitu. Jadi karakteristiknya memang menurut saya tidak mudah untuk mengambil ceruk NU bagi pasangan Anies Muhaimin itu tidak mudah mengambil ceruk NU karena situasinya tokoh yang diambil memang tokoh yang tidak akomodatif terhadap semua kepentingan masyarakat NU plus tidak akomodatif terhadap kemungkinan klaster yang saya sampaikan tadi beragam budaya yang dimiliki wilayah Jawa Timur. Harusnya lebih umum, jangan pada salah satu partai politik. Ini ibaratnya misalnya ya, saya kasih ini ya, buat kan Puma sama Adidas saingan gitu kan.
daripada beli salah satu mending beli Nike buat mereka kan kira-kira kayak gitulah ya. Iya. itu. Karena serba gak enak mereka mau pilih salah satu serba gak enak. Jadi menurut saya kalau misalnya mudah-mudahan yang didorong PAN Pak Erik itu bisa menjadi masuk gitu ya di dalam cawapresnya Prabowo diterima. Saya meyakini dengan keberhasilan contoh sukses dia pasti punya investasi itu dengan sukses mengalahkan 1 abad NU itu dia punya investasi, punya dia monumen ya. Iya, dia punya hubungan pasti dengan para tokoh-tokoh kiai tradisional kultural yang ada di wilayah Jawa Timur, apapun juga, dan yang paling penting itu dia bisa meng-engine kalaupun dia tidak punya banyak waktu, dia punya energi untuk meng-engine semua klaster budaya yang ada di Jawa Timur itu untuk kemudian bisa sama-sama untuk memenangkan pasangan. Saya menurut itu salah satu kekuatan. Ini gimana dengan faktor Jokowi, Bang? Apalagi ada faktor Jokowi. Jokowi itu suaranya 60 hampir 70% di Jawa Timur. Iya. Ya, itu blessing in disguise, itu tambahan energi yang luar biasa. Kalau modal dasarnya Pak Prabowo itu 35 sampai 40%. Jadi saya bisa, kalau hari ini dikatakan beberapa survei masih mengatakan Ganjar di atas, selisih sekitar 4-5%-an lah antara Pak Prabowo sama. Enggak, kalau survei ini sama jadi. Yang PRC Jawa Timur, ya? Jawa Timur PRC. Ya ini Rio nih teman kita nih. Pak Prabowo tuh sekarang 32,3. Oh Pak, iya selisihnya 7%. Nah iya kan, nah, pasti segitu 7,5 ya. Iya 7,5. Iyalah. Kalau situ kan masih baca. Kalau saya kan udah di kepala sini. Iya, betul. Hati-hati aja jangan. Berarti emang diurusin bos partainya bos. Iya. Kan banyak juga ketua DPW kita tanya nggak tahu survei. Tiap hari kita buka litbang kita kan ada data. Jadi saya kira. Ini Pak Prabowo. Ini paten nih Pak Prabowo. Daripada Bapak pusing-pusing cari wakil harus Jawa Timur, ambil satu nih Pak Prabowo. Jadi ketua Timur Jawa Timur ya, pemenangan Jawa Timur. Siap kita. Saya udah ngajuin juga. Oh, udah ngajuin. Ngajuin ke Pak Dasko sudah. Udah ngajuin. Kan sahib juga sama dia sejak tahun 2000. Don. Ya, saya waktu itu tahun 2009 kan Pak Prabowo mau ngajak PAN berpasangan dengan Sutrisno Bahir. Waktu itu saya saya perwakilan Sutrisno Bahir, Pak Dasko perwakilan Pak Prabowo, sudah sering ketemu. Ya belum jodoh aja. Ya jodohnya sekarang. Itu gimana detailnya dulu ceritanya nggak jadi? Ya kan detailnya. Iya. Ya, kalau detailnya nanti takutnya ada partai yang baru gabung sama kita kepanasan. Karena ada andilnya di situ masalahnya. Iya. Nanti kalau ngambek melankolis kan berat juga. Di luar forum aja ngomong. Itu Dimas belum ada soalnya. Kocak bos. Jadi ini terakhir nih Bang. Kalau kita bicara soal Pilpres 2024 nanti, artinya memang yang terpenting adalah konsolidator yang mengerti peta politik masing-masing klaster tadi. Yes. Dan yang kedua adalah orang yang mampu yang tidak memiliki, ya kalau tidak memiliki susah juga, tapi resistensinya tidak terlalu tinggi di kalangan Nahdliyin. Kan sebenarnya kan itu kunci utamanya. Ya, minimal dia tidak mengeblok. Kalau dia sudah ngeblok salah satu tempat, itu tempat lain pasti akan. Iya, ngerti. Tapi kalau dia justru malah, kalau bicara masalah Pak Erik kan orang Lampung gitu loh. Jadi kan dan dia tercetak, mungkin nggak banyak juga orang yang tahu kalau dia orang Lampung, tercetak sebagai seorang bisnismen yang sukses, bla 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 segala macam, lagi prestasi sepak bola. Jadi menurut saya mudah-mudahan kalau memang garis tangannya beliau di situ, ya saya kok meyakini itu bisa dipegang, bisa Pak Prabowo mengambil Jawa Timur. Jadi tinggal kemudian kalau bicara tentang masalah seperti itu, bayangin tuh, seru kan? Jawa Barat track recordnya Pak Prabowo, Jawa Tengah Pak Ganjar. Kalau Jawa Timur nih kemudian diambil Pak Prabowo, selesai lah sudah. Iya. Gitu. Jadi memang battleground seperti yang saya maksud. Ya memang dalam situasi hari ini karena tuh barang tuh. Iya. Karena memecah Jawa Tengah itu jauh lebih tidak mungkin daripada ngambil bertarung di Jawa Timur. Jauh lebih berat mau memecah Jawa Tengah. Ya udahlah, Jawa Tengah suruh nanti minta bantuannya Gibran lah.
Oh Gibran ya. Kalau mau, Iya. kalau nggak disemprit, kalau dia kampanye sama. Kemarin acaranya Pak Pacul serius banget tuh Jawa Serius, Tengah. Iya. Ada Mas Ya kalau Ganjar. gitu Gibran biar di situ Kaisangnya aja ya. Kaisang kan sudah dukung PSI, Prabowo kan, ya. PSI kan. Di belakangnya Mas Ganjar ada Dewan Kolonel semua. Padahal sebelum PAN mendukung kemana, saya juga ngomong juga sama kolonel-kolonel yang di situ. Ya, Korea-Korea ini ya. Kalau misalnya ternyata PAN-nya ke PDI, jangan lupa Jawa Timur kasihin ke kita gitu. Jenderal lapangannya. Jadi Anda ini udah pasang Masuk semua kan. semua friend, Semua friend. Emang Politik itu kan harus lembut aja, kita kan yang ngalir lah. Tapi ini diedit-edit ya. Bang, ini di Le Meridian dulu, ingat Bang Rizky ini pernah bilang Jawa Timur basis PAN. Ya. Nah itu udah sampai mana itu konkretnya sekarang? Ya kalau mau melihat Jawa Timur basis PAN, sebetulnya kalau mau dibuka di medsosnya PAN sendiri, di beberapa kajian-kajian, saya sih nggak melebih-lebihkan. Tapi insya Allah dibandingkan DPW-DPW yang lain, barometer kinerja PAN di tingkat provinsi, saya kira Jawa Timur salah satu yang paling menonjol. Dengan beragam yang tadi saya bilang itu. Karena memang sebetulnya bukan menonjol karena kita menonjolkan diri, tapi karena kita menonjolkan keragaman yang dimiliki Jawa Timur dalam bentuk kegiatan-kegiatannya. Jadi wilayah yang memang itu tradisional kultural dia pondok pesantren, ya kita buat kegiatan-kegiatan yang seluruh kader PAN bersarung misalnya seperti itu. Itu kayak kemarin di acara ulang tahun PAN aja banyak KKNU tuh ya. Iya, misalnya. Atau waktu acara di Jawa Tengah, waktu itu deklarasinya masih Ganjar Erik waktu itu. Oh iya, yang lumpia Simpang 5 ini pantun-pantun ketum ini. Itu PAN se-Jawa Timur kostumnya pakai sarung semua. Nah, misalnya gitu. Oh gitu. Kita semuanya pakai sarung. Jadi ada nuansa-nuansa kulturalnya ya. yang kita angkat, dan itu merepresentasikan sekali lagi tentang kultur di beberapa wilayah Jawa Timur. Nah itu kemarin yang terakhir kita buat Colors in Unity itu di luar, out of the box lah, nggak pernah saya kira partai-partai melakukan itu. Kita membuat sebuah wadah apresiasi diri gitu ya, mengekspresikan diri, dikemas dalam larian-larian coloran gitu yang berbentuk yang seneng, anak-anak muda semua. Kita kemudian mewadahi teman-teman yang melukis mural di tembok-tembok, kita wadahin, fotografi, ada bakti sosial, ada segala macam. Dan itu dalam rangka HUT PAN ke-25. Dan itu responnya sangat luar biasa. Dan ya belum lagi yang lain-lain. Saya kira mudah-mudahan sih, namanya Jawa Timur basis PAN itu kan kita menjadi basis suara PAN. Tahun 2014 basis PAN itu di Jawa Tengah, penyumbang 8 kursi DPR RI. Sekarang berapa 2019 berapa? 0 Jawa Tengah. Enggak di Jawa Timur 2019. Jawa Timur masih 5. Dulu pernah 5 kan? ya. 7. Sekarang basis PAN-nya di Jawa Barat 8 Ya, kursi 8. basis PAN-nya. Ya mungkin karena faktor Prabowo. Nah, ini kan kita 5. Kita mentargetkan minimal basis PAN itu yang kita maksudkan adalah untuk bisa turun ke lapangan, menurunkan tagline-nya ketum bantu rakyat itu, ya kita harus punya wakil di semua daerah pemilihan. Berarti 35 kursi dong. Enggak dong. 38. 11 cuma. 11 dapil ya. Iya. 38 kabupaten. Cuma 11 provinsi. Oh iya, Jawa Tengah 10, Jawa Timur 11 ya. 11 kursi ya. Insya Allah. Jadi itu aja target kita ya. Kalau kita pernah tertinggi 7, nah jadi ya kan PR-nya cuma tinggal 4 kan. Ada 2 dapil yang seumur-umur nggak pernah dapat kursi. Mana aja tuh? Yaitu yang tapal kuda tadi, Oh, yang masih NO semua ya. yang dulu juga masih sangat dendam dengan Pak Amin karena menurunkan Gus Dur segala macam. Nah hari ini anaknya pimpinan-pimpinan pondok pesantren besar yang kemarin datang di acara kita itu yang nyalon. Nah kan itu kan nama besar mereka ya. Ya kita minta mereka untuk kemudian nyalon dari kerabat dalamnya. Apalagi kalau udah rajin turun ini kan Nah itu mantap dia. juga kan. Itu dia. Tergantung inti lah. Rajin turun kan. Kalau ini nyampe kemana-mana supaya nyampe terus kemudian turun ke sana kan kita. Tapi Bang Rizky ngomongnya gitu tadi bro.
Ya kan kita turun terus. Ya kan, turun. Ini mengajak kan. Iya. Mendirijen nih maksudnya ya. Ya kalau mau dapat ikan besar kan harus mengeluarkan umpan. Kalau umpannya kecil ya gimana? Dapatnya ikan kecil. Paten ya. Nah, kita kasih closingan dulu. Pesan untuk kader-kader PAN di Jawa Timur di sini nih Bang. Oh, Kasih, Jawa Timur ya. Ya himbauan untuk kader-kader Jawa Timur. Semangat dan motivasi dari Ketua DPW. Aduh, kita nih terima kasih ya. Saya kira kalau teman-teman di Jawa Timur sudah terlalu sering mendengarkan wejangan-wejangan dan nasihat-nasihat, ya tetap aja kita stay pada jalan kita, bahwa memang tagline kita itu menuju Jawa Timur basis PAN itu dengan cara menebar manfaat menggapai kebahagiaan. Nah, jadi kita tebar supaya suara-suaranya datang, kan seperti itu kan. Jadi biasakan seperti itu, tapi diniatkan sebagai ibadah gitu loh, supaya jangan seperti yang terjadi sama ketua umum kita, karena niatnya dia ibadah untuk berbagi, tapi kemudian diplesetkan masing-masing, itu sudah nurun sampai dengan di tingkat kabupaten kota. Padahal di India pun nebar. Di India pun nebar, karena memang itu konsep agama, konsep Islam yang insya Allah cocok di proses politik, dan tetap buat teman-teman Jawa Timur nggak usah khawatir, tidak usah takut. Tetap kita menggunakan konsep itu, kita tebar sebanyak-banyaknya, nanti akan datang juga sebanyak-banyaknya. Tebar ini apa? Tebar kebaikan. Tebar manfaat, gapai kebahagiaan. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.